selamat sore pemirsa di rumah. Kembali lagi bersama kami dalam program Kampungku. Tentunya bersama kami, 60 menit ke depan kami akan mengajak pemirsa untuk berkeliling Sumatera Selatan untuk melihat keindahan dan juga keunikan daerah-daerah yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya bersama saya, Dela Nisa Amsin, dan rekan saya. Dan saya Adelia Fadila, dan selama 60 menit ke depan akan bersama kita berdua nih berkeliling Sumatera Selatan. Dan juga pemirsa bagi yang ingin kampungnya diekspos, silakan hubungin nomor yang tertera di bawah ini. Betul sekali. Nah, Adel, masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia, di mana pada tahun ini Indonesia sendiri itu mengusung tema pulih lebih cepat, Bangkit lebih kuat. Kita juga di sini di Kota Palembang khususnya ini banyak sekali merayakan kemerdekaan ini dengan berbagai macam aktivitas. Salah satunya itu adalah Lomba Bidar. Betul banget ya, Lomba Perahu Bidar ini selama pandemi 2 tahun lalu itu tidak diadakan, dan tahun ini kembali digelar untuk perlombaan perahu bidar, dan tentunya juga masyarakat sangat menanti-nantikan perlombaan perahu bidar ini di Benteng Kota Besak, dan sampai jalannya juga macet nih Dela. Iya, seperti apa sih keseruan ini? Oh, penasaran banget. Kira-kira gimana sih perahu bidar yang sudah dilombakan dan sudah di pause ya selama 2 tahun ini, dan tahun ini kembali dilombakan kembali. Inilah liputan mengenai perlombaan perahu bidar untuk pemirsa. Sungai Musi menjadi salah satu ikon dari ibu kota provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang. Keberadaan Sungai Musi tak hanya sebagai landmark dari Kota Palembang, namun aktivitas sebagian besar warga Kota Palembang biasanya akan berlangsung di Sungai Musi. Aktivitas itu mulai dari berdagang, wisata, hingga yang paling unik ialah perlombaan perahu hias dan adu kecepatan perahu bidar. Perahu bidar adalah transportasi air yang digunakan untuk patroli di perairan Sungai Musi Palembang. Perahu ini biasanya warawiri pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Perahu bidar diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Namun, menurut catatan sejarah, bidar muncul pertama kali di masa pemerintahan Belanda Ratu Wilhelmina. Seiring perkembangannya, bidar kini menjadi tradisi tahunan yang biasa diselenggarakan dalam menyemarakan momen Hari Jadi Kota Palembang ataupun kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini berbentuk perlombaan dan diadakan di Sungai Musi Palembang. Pada momen hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tahun ini, perlombaan perahu bidar kembali dilakukan dan disambut antusias oleh masyarakat. Setelah sempat ditiadakan selama 3 tahun terakhir akibat adanya pembatasan di tengah pandemi COVID-19. Rangkaian perlombaan perahu bidar ini dilakukan selama 2 hari, yang dibagi dalam 2 kegiatan, yaitu lomba menghias perahu dan adu kecepatan. Kegiatan ini menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat setiap tahunnya. Tak jarang, banyak juga warga di luar Kota Palembang yang hadir untuk menyaksikan tradisi unik yang satu ini. Akan mengganggu dalam rangka meriahkan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Pertama lah sudah lama tidak diadop lagi karena keadaan COVID ya. Kedua, ya ikut partisipasi lah pokoknya. Meriahkan kita sama-sama ya. Pokoknya ya tiap tahun. Ada perayaan ini setiap tahun, ada bidarnya. Besok kan bidarnya. Besok bidar kami nak nonton lagi. Pasti seru lah itu. Seru. Keberadaan tradisi perahu bidar khas Kota Palembang
diharapkan dapat terus dilestarikan ke depannya, agar kelak dikenal oleh generasi penerus bangsa. Wow, ternyata Sungai Musi ini bukan hanya menjadi ikon untuk Kota Palembang, namun juga banyak sekali aktivitas-aktivitas di Sungai Musi ini, mulai dari pariwisata, perdagangan, hingga perlombaan perahu bidar. Nah, selain itu pemirsa, di Kota Palembang ini masih banyak lagi aktivitas-aktivitas untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ada di Kampung Tanggorajo ya, Adel? Betul banget, Adel. Kampung Pempek Tanggorajo Cindo, Kota Palembang. Nah, di kampung ini juga memperlombakan lomba makan pempek tercepat dan terbanyak. Wah, selain kenyang, enak, dapat hadiah pula untuk ikut lomba ini. Betul sekali. Dan seperti apa sih untuk perlombaan Kampung Pempek di Kampung Tanggorajo Cindo, Kota Palembang ini dia liputannya untuk Anda. Dan terakhir adalah fashion pakaian. Ya, sejauh ini. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, beragam perlombaan diselenggarakan seperti di Kota Palembang, menyelenggarakan perlombaan makan pempek terbanyak dan tercepat di Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo, Palembang. Muhtiar mengatakan perlombaan ini selain memeriahkan Hari Kemerdekaan, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang mayoritas sebagai pedagang pempek. Pada 2020 kemarin dari Dinas Pariwisata Kota Palembang itu menggelar lomba kampung kreatif. Jadi kami masukkan di sini Kampung Pempek Tanggorajo Cindo. Dari pembuat pempek, kemudian juga penjual, kemudian lagi yang ngedar ke pasar 16, dan yang kemudian tukang keteknya, tukang pikul. Jadi hal-hal yang dari beli lauk ikannya. Jadi memang yang segala gawe yang tentang pempek ini ada di sini. Uniknya, perlombaan ini diselenggarakan di pinggir Sungai Musi, sehingga perlombaan semakin seru dan menarik. Peserta lomba makan pempek terbanyak dan tercepat ini harus menyelesaikan makan pempek 40 buah selama 7 menit dan akan dipertandingkan kembali dalam final perlombaan di Tanggorajo Cindo Seberang Ulu 1 Palembang. Pempek yang disantap merupakan produk pedagang pempek di Tanggorajo Cindo, karena di sini mayoritas warganya sebagai pedagang pempek. Tak heran jika mengunjungi kampung pempek ini, di setiap sudut akan melihat pedagang pempek sedang membuat dan memasarkan dagangannya. Sampai jam 2, pempeknya habis hampir 7.000, 8.000 sehari. Kalau bulan puasa lebih banyak lagi. Biasanya dijual harga berapa sih, Pak? 1.000. Ini biasanya dari ikan apa kalau? Ikan kakap. Pempek, apa pempek yang dijual, Bu? Pempek tahu, bulat, telur, pempek lenjer kecil itu, kerupuk, pempek kates, pempek kapal selam, lenjer panjang itu. Perlombaan makan pempek terbanyak diikuti oleh berbagai kalangan, seperti Ramadan, seorang pelajar yang gagal memenangkan perlombaan ini. Tak hanya itu, para supporter turut ramai hadir, menyaksikan perlombaan secara langsung dan memberikan semangat kepada para peserta. 20. 7 menit. 7 menit, ya. Hah? 40 pempek, iya. Sangat-sangat bagus. Pempeknya enak, mantap. Boleh bawa pulang. Jadi tidak rugi. Pak.
ternyata perlombaan pempek ini bukan hanya menjadi sarana rekreasi untuk masyarakat sekitar, namun juga ini membangkitkan kembali perekonomian warga sekitar. Nah, pemirsa di rumah, setelah ini kami masih akan mengajak pemirsa untuk berkeliling Sumatera Selatan lagi, tentunya tetap bersama kami di Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, Dela, setelah kita melihat perlombaan perahu bidar dan juga perlombaan makan pempek terbanyak dan tercepat, saatnya kita melihat nih perlombaan gebuk bantal yang ada di Kampung Ogan Baru, tepatnya di Kecamatan Kertapati, Lorong Pintu Besi, Kota Palembang. Nah, Adel, perlombaan gebuk bantal ini salah satu perlombaan yang sangat dinanti-nantikan nih, karena seru banget nih. Bukan hanya diikuti oleh kalangan anak-anak, namun juga kadang ibu-ibu juga ikut tuh. Kadang tuh saling dia gebuk-gebukan, di bawahnya ada lumpur, jadi kan kalau jatuh histeris semua yang nonton kan. Nah, kira-kira gimana sih keseruan dari perlombaan gebuk bantal dari Kecamatan Kertapati ini? Ini liputannya untuk pemirsa. Beginilah suasana di Lorong Pintu Besi, RT 1 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Di Kampung Ogan Baru ini, mayoritas warganya bekerja sebagai pedagang. Kekompakan dan gotong royong warga Kelurahan Ogan Baru sangatlah terlihat. Di setiap acara hajatan atau saat peringatan hari besar, seperti halnya saat perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Warga bahu-membahu secara gotong royong untuk melaksanakan perlombaan. Dengan berbekal dana swadaya, bermacam rangkaian perlombaan pun dapat terlaksana. Pak, kalau untuk warga kita di sini rata-rata penghasilannya apa, Pak? Berdagang apa? Dagang, banyak macam-macam lah, ada yang sebagai bangunan. Kalau gitu dekat pasar ini banyak yang berdagang juga, Pak? Tidak, ada yang keluar juga. Aku di Cinde. Oh, Bapak di Cinde. Iya. Oke, terus Pak, kita kan di daerah sini ada namanya tradisi gebuk bantal nih, Pak ya. Ini biasa diaduk ke setiap kapan, Pak? Setiap tahun 17 Agustus. 17 Agustus. Ini kalau Bapak boleh tahu, Pak, dari tahun berapa Pak adanya, Pak? Tahun 90-an lah. Itulah ada ya, Pak? Iya. Itu yang ngadu ke pihak wong kampung dari RT-nya. Pokoknya asal itu ada yang diadu ke terus. Oke. Perlombaannya dari tambang, kelereng. Kegiatan ada kegiatan lomba gebuk bantal. Oh, gebuk bantal. Tepuk bantal, Pak. Tepuk bantal. Jadi kalau antusias warga di sini kayak mana, Bu? Begitu. Alhamdulillah, mendukung tenaga moral bolehlah kalau warga kami. Dari berbagai macam perlombaan yang biasa dilakukan di tengah masyarakat, ada tradisi unik yang sering dilakukan warga Ogan Baru, Kecamatan Kertapati. Ya, tradisi ini dinamakan Lomba Gebuk Bantal, yang dilakukan di pinggir Sungai Musi. Karena letak Kelurahan Ogan Baru, khususnya RT 1 yang terletak di pinggiran sungai, dimanfaatkan warga untuk melakukan perlombaan gebuk bantal. Para peserta lomba masing-masing duduk di atas bambu yang tepat dipasang di pinggiran sungai. Bambu yang telah dilumuri oli atau sabun membuat tantangan tersendiri bagi peserta untuk menjatuhkan lawannya dengan menggunakan bantal yang telah dibuat. Bagi peserta yang berhasil menjatuhkan lawannya, ia adalah pemenangnya. Di
tradisi gebuk bantal itu setiap kapan diselenggarakan, Bu? Setiap 1 tahun sekali, ya 17 Agustus. Tahun ini meriah, yuk? Bukan main, meriah sekali. Tradisi yang gebuk bantal ini dari tahun berapa, yuk? Kami nggak tahu tahun berapa, yang pasti itu sudah ada. Sudah lama. Tinggal kami nerus ke bae. Turun-temurun itu, Bu, ya? Keseruan sangat tampak bagi penonton perlombaan ketika menyaksikan salah satu peserta yang kalah dan jatuh tercebur ke sungai. Perlombaan yang dilakukan warga Ogan Baru adalah salah satu contoh kecil yang dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kekompakan dan jiwa gotong royong bagi masyarakat yang saat ini mulai tergerus. Wow, tentunya seru sekali adalah untuk perlombaan gebuk bantal ini, karena gebuk bantal ini juga menjadi tradisi dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, khususnya di tahun ini yang ke-77. Nah, Adel, selain ada tradisi perlombaan gebuk bantal, ternyata juga di Indonesia ini masih sangat kaya sekali untuk tradisi warisan nenek moyang. Salah satunya itu berada di Kabupaten Muara Enim. Nah, di sini itu ada tradisi perlombaan terbangan dan juga kuntau. Kuntau itu yang bela diri. Betul, itu kan. Betul sekali. Nah, ternyata bukan hanya silat saja bela diri asal Indonesia, ternyata juga dari Muara Enim ini ada tradisi kuntau dan juga ini ada terbangan. Kira-kira gimana sih menariknya perlombaan dari kedua tradisi asli Indonesia ini? Ini liputan dari Kabupaten Muara Enim untuk pemirsa. Kesenian terbangan dan bela diri kuntau merupakan peninggalan dari nenek moyang yang secara turun-temurun tetap dilestarikan. Di Kecamatan Semendoraya, Kabupaten Muara Enim, tradisi terbangan dan bela diri kuntau tetap dilestarikan dan sebagai adat istiadat desa. Alat kesenian yang terbuat dari kulit sapi ataupun kerbau yang berbentuk bundar merupakan ciri khas kesenian terbangan. Alat terbangan biasanya dimainkan oleh perkumpulan pengajian laki-laki maupun perempuan di desa Semendoraya. Dan syair-syair yang dinyanyikan berupa solawat-solawat Nabi dan lagu-lagu bernuansa Islami. Kesenian terbangan dan tarian kuntau biasanya diatraksikan untuk acara-acara resmi, seperti penerimaan tamu kehormatan pemerintah. Juga dimainkan pada saat perayaan pernikahan atau hajatan lainnya. Selain menunjukkan ketangkasan dan keindahan lantunan syairnya, kesenian terbangan merupakan tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan. Budaya adat Semenda peninggalan khas nenek moyang Semenda. Adat istiadat ini Pak terus dilestarikan turun-menurun. Pun terbangan dan seni budaya kuntau benang snukal Semenda. Tradisi kesenian terbangan dan bela diri kuntau ini sebagai peninggalan nenek moyang. Wajib kita lestarikan sehingga generasi penerus bangsa akan tetap mengetahui adat istiadat para pendahulu. Dengan keanekaragaman seni budaya di tanah air, kita sebagai penerus bangsa wajib melestarikannya.
ternyata bentuk dari terbangan ini adalah suatu alat yang berbentuk bulat. Nah, ini itu terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau nih. Wow, keren banget ya. Dan tentunya Dela, untuk tradisi ini, kalau di Muara Enim ini untuk menyambut para tamu-tamu kehormatan. Kalau untuk di Kota Palembang biasanya tari Sriwijaya, Gending Sriwijaya, sedangkan untuk di Muara Enim itu ada terbangan dan kuntau. Nah, pemirsa di rumah, masih dari kawasan Bakso Aziz yang berada di Bukit Kecil, kami masih akan mengajak pemirsa di rumah untuk berwisata dan melihat keindahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Adel dan Dela dalam program Kampungku. Nah pemirsa, kita akan beralih ke Kabupaten Musi Banyu Asin, tepatnya di Kampung Ogan. Nah di sini ibu-ibu dan juga remaja mencari penghasilan tambahan dengan mengupas buah pinang. Wow, ternyata memang tanaman pinang ini bukan hanya batangnya saja biasa dimanfaatkan untuk perlombaan. Pada 17-an itu lomba panjat pinang. Mungkin pemirsa di rumah sudah tidak asing lagi mendengar perlombaan ini, namun juga di Kabupaten Musi Banyu Asin ini masyarakatnya itu kreatif. Ini mengolah kembali buah pinang untuk menambah pundi-pundi rupiah warga sekitar. Kira-kira bagaimanakah aktivitas dari warga di kawasan Kabupaten Musi Banyu Asin untuk mengupas pinang ini? Inilah liputannya untuk pemirsa. Beginilah suasana Kampung Ogan di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin. Sekumpulan warga yakni ibu-ibu rumah tangga, bahkan juga remaja kampung sedang melakukan aktivitas yang sering dilakukan hampir setiap hari, yakni membelah atau mengupas buah pinang dan diambil isinya. Aktivitas yang mereka lakukan adalah mengambil upah dengan mengupas buah pinang untuk penghasilan tambahan, sekaligus mengisi waktu luang, di mana per kilonya mereka mendapatkan upah sebanyak Rp1.500, sehingga peluang ini memberi pemasukan tambahan untuk ditabung atau membeli kebutuhan lainnya. Proses pengelolaan buah pinang dimulai dari sejumlah warga yang mengepul buah pinang tua yang dibeli dari pencari buah pinang seharga Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Kemudian dilakukan pengupasan dengan menggunakan tenaga dari warga yang mau mengerjakannya. Setelah itu, dijemur hingga kering. Setelah kering akan diambil oleh orang yang akan dibawa ke pabrik pengolahan. Ahirudin, salah seorang warga Kampung Ogan yang menjadi pengepul buah pinang, telah menggeluti usaha ini sejak tahun 2008. Usahanya telah memberikan pekerjaan tambahan bagi warga kampung, khususnya ibu-ibu rumah tangga, remaja kampung, bahkan anak-anak, yang mau mencari juga melakukan pengupasan buah pinang. Seminggu sekali. Ini Pak, ini katanya untuk bahan apa nih?
Katanya buat batik, buat kosmetik, sampai campuran bir apa katanya. Oh, campuran kain juga ya, pewarna. Ah, pewarna. Kalau warga sini banyak enggak yang usaha ini? Tak kate, cuman banyak warga tuh yang bantu-bantu ngupas. Bantu ngupas. Ibu-ibu. Kalau harganya turunnya seperti apa, Pak? Dari harga berapa ke berapa, Pak? Dari harga 18-an mulai turun ke sekarang 5.000, 4.000, 5.000. Untuk harga itu sesuai enggak, Kak? Untuk 5.000 itu, Pak? Jauh. Jauh ya? Jauh. Isi buah pinang kering akan diolah menjadi bahan pewarna kain dan lain-lain. Namun sepanjang tahun 2022, harga isi buah pinang kering harganya turun dari Rp18.000 per kilogram, terus berangsur turun hingga sekarang harganya Rp4.000 per kilogram. Sehingga kondisi ini membuat para pengepul harus libur menunggu harganya naik dan stabil. Paling tidak Rp12.000 per kilogram. Nah, yang galak biasa yang ngupas itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ada sekitar 10 ibu-ibu lah. Ibu-ibu juga remaja juga. Remaja ada yang ngupas juga. Jadi pengaruh dengan usaha ini bisa menambah penghasilan tambahan ya, Pak? Warga, ya. Paling tidak melalui buah pinang ini dapat menambah penghasilan bagi warga Kampung Ogan, Kabupaten Musi Banyuasin. Baik pemirsa, itulah tadi kegiatan dari warga di Kampung Ogan, Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencari pundi-pundi, dalam mengupas buah pinang. Selanjutnya ada apa lagi nih, Dela? Kita jalan-jalan kemana nih? Kalau tadi kita ini mengajak pemirsa di rumah untuk ke Musi Banyuasin, selanjutnya kita akan beralih sedikit dari Musi Banyuasin yaitu ke Kabupaten Banyuasin, tepatnya di kawasan Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, di mana mungkin masyarakat sekitar ini melihat jangkrik ini bukan menjadi salah satu hewan yang sulit dijumpai, karena di sini tuh ada budidaya jangkrik. Nih, kira-kira ini ada, kalau denger jangkrik ini kira-kira apa sih yang terbesit? Jangkrik ini biasanya jadi makanan hewan-hewan gitu kan. Dan suaranya itu ciri khas di hutan-hutan seperti itu ya, Del. Nah, kira-kira bagaimanakah suasana di kawasan Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa ini untuk membudidayakan jangkrik? Inilah liputannya untuk pemirsa. Budidaya jangkrik adalah proses pengembangbiakan jangkrik dengan jumlah yang banyak. Ternak jangkrik juga bisa dilakukan dengan skala kecil sebagai hobi dan untuk memberi makan hewan peliharaan. Ya sama, ya sampai ini nanti. Pak D. Arifin, salah seorang warga yang membudidayakan jangkrik, merupakan salah seorang peternak yang cukup berhasil. Arifin mempunyai peternakan jangkrik di depan rumah dan di sebuah kebun. Ini sudah mulai panen. Selama 1,5 tahun, Pak D. Arifin telah beternak jangkrik. Proses ternak jangkrik yang dilakukannya mulai memilih indukan jangkrik untuk bertelur. Ya, nanti kalau pengusaha petani-petani kecil ini termasuk saya. Setelah telur didapat, maka dimulai penetasan dengan cara membungkus telur-telur jangkrik tadi dengan kertas atau kain. Dibesarkan ya kelihatannya hebat ya. Setelah menetas, bayi jangkrik diberi makan pur, dan setelah umur seminggu mulai diberi ampas tahu. Selanjutnya umur 1 bulan, jangkrik sudah bisa dipasarkan. Sebenarnya kalau mau diekspor gimana? Yang pertama, untuk berbudidaya jangkrik itu yang pertama adalah pembuatan telur. Jadi kita membuatkan petelur jangkrik. Setelah terjadi peneluran,
maka peneluran itu ditetaskan dengan cara yaitu dibungkus pakai koran atau pakai kain. Dalam jangka 7 hari telur itu sudah netas. Setelah netas pembesaran ini terutama harus pakai pakannya itu dari pur sinta itu kalau masih kecil. Kalau sudah agak besar cukup pakai ampas tahu campur dengan pur dicampur dengan dedak jagung untuk memperkecil biaya, begitu. Untuk memperkecil biaya. Nah, dalam usia umur 1 bulan itu jangkrik kalau makannya terjamin itu sudah bisa dijual, begitu. Di saat jangkrik itu kurang berhasil, ya kurang menghasilkan skala besar, itu jangkrik terjadi mahal karena kekurangan jangkrik. Nah, kalau lagi panen raya meledak, maka jangkrik kadang-kadang tidak tertampung sehingga jatuh harganya sampai harga 30.000. Kalau lagi sangat dibutuhkan jangkrik, harga jangkrik sampai 60 sampai 70.000. Harga penjualan jangkrik tergantung pangsa pasar. Kalau lagi sepi, jangkrik bisa dihargai hingga 70.000 per kilogramnya. Tetapi kalau lagi panen, harga jangkrik turun drastis hingga Rp30.000. Masalah pemasaran menurut Pak D. Arifin tidak terlalu menjadi masalah. Apalagi Pak D. Arifin menggunakan jasa kurir untuk mengantar pesanan jangkriknya. Sebenarnya bahan bakunya mudah. Untuk pemasaran itu antar kabupaten, antar kecamatan, Pak. Selain untuk wilayah setempat. Untuk pemasaran. Untuk ngantarnya gimana? Kita menggunakan kurir apa gimana? Pakai ini apa tuh yang tukang ngampas ya pakai kurir, Pak. Memang khusus ada yang ngampas. Ada berapa? Pakai mobil gitu kan. Mobil pick up itu untuk antara kecamatan. Tapi kalau untuk wilayah di desa sekitar itu cukup pakai sepeda motor seperti orang jual apa ya, kerupuk kemplang itu. Jadi sekali bawa itu biasanya 50 dus, 60 dus gitu. Untuk meningkatkan penghasilan petani jangkrik, kedepannya diharapkan kepada pemerintah atau pihak swasta dapat membuat suatu terobosan membangun pabrik atau usaha yang berbahan baku jangkrik. Nah, ternyata pemirsa, untuk mengurus jangkrik ini juga tidak kalah telitinya dengan mengurus hewan-hewan ternak lainnya. Mulai dari telurnya, penetasannya, hingga perawatannya juga sangat diperhatikan dengan teliti. Pemirsa di rumah, selanjutnya masih akan kami ajak untuk berkeliling daerah-daerah yang unik di Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah pemirsa, masih berada di kawasan Banyuasin, tepatnya di kawasan hutan atau perkebunan karet di Dusun 2 Tanjung Merbu, Kecamatan Rambutan. Nah di sini terdapat agrowisata. Wow.
kita tidak melihat pepohonan karet nih Dela. Ternyata di sini ada hidden gem, ada kawasan bunga yang dapat memanjakan mata kita. Di antaranya ada bunga calosia, marigold, dan juga kenop. Wow, ternyata Banyuasin ini bukan hanya penyokong pendapatan perkebunan, namun juga di sini juga ada pendapatan lainnya, yaitu dari pariwisata, yaitu agrowisata yang berbentuk taman bunga. Kira-kira bagaimanakah bentuk dari agrowisata di Kabupaten Banyuasin ini? Ini liputan agrowisata dari Kabupaten Banyuasin untuk pemirsa. Kawasan hutan atau perkebunan karet, Dusun 2 Tanjung Merbu, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, menyimpan keindahan yang tak pernah terbayangkan. Di dalam hutan atau perkebunan ini, terdapat kampung wisata dengan hamparan bunga yang memanjakan mata memandang. Di taman ini, pengunjung dapat menjumpai beberapa jenis bunga, di antaranya celosia, marigold, dan knopp. Bunga-bunga ini dipelihara secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Taman bunga ini juga dilengkapi dengan tempat berfoto dengan nuansa luar negeri, seperti gazebo khas negeri matahari terbit. Untuk berfoto di sini, pengunjung dapat meminjam pakaian khas Jepang, kimono. Selain gazebo khas Jepang, pengunjung juga dapat bersuah foto di dekat Menara Eiffel yang aslinya berada di negara Perancis. Tidak hanya taman bunga, di kawasan tersembunyi ini, pengunjung juga dapat melihat kelinci. Jika pengunjung ramai, terutama pada Sabtu, Minggu maupun hari libur umum, kelinci-kelinci yang berada di dalam kandang akan dilepas di arena khusus. Yang disenangi terutama dari alamnya, Pak. Alamnya ya. Ya asli kan. Koleksinya banyak permainan, Pak, di sini. Permainan gratis. Mainan gratis, karaokean gratis. Yo, sini banyak permainan anak-anak, Pak. Sudah itu selain permainan anak, ada tempat karaoke, ada baju Jepang, itu semua gratis, Pak. Iya. Sudah itu sini nyaman lah, udaranya alami, iya masih segar. Di Taman Kelinci, hewan yang lembut dan lucu ini ditangkarkan agar jumlahnya bertambah. Bagi pemerintah setempat, keberadaan kampung wisata ini memberikan banyak manfaat. Salah satunya menjadi pilihan masyarakat untuk berwisata. Masyarakat yang ada di Kecamatan Rambutan maupun wilayah sekitarnya tidak perlu pergi jauh untuk berwisata. Keberadaan Taman Yasindo ini sangat baik untuk masyarakat kami maupun masyarakat yang lain di wilayah lain. Banyak masyarakat kami, anak-anak yang libur-libur pada hari Sabtu, hari Minggu di Taman Yasindo ini sangat diminati masyarakat, untuk khususnya masyarakat Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dan juga Kota Palembang, Kabupaten Oki, OI, banyak yang berliburan ke Taman Yasindo ini. Karena Taman Yasindo ini cuma satu-satunya ada di Kecamatan Rambutan dan di Kabupaten Banyuasin. Kampung wisata Yasindo tidak hanya sekedar tempat melepas penat. Kampung ini dapat menjadi penyokong terbentuknya kawasan baru, pengurai simpul keramaian maupun kemacetan. Ia juga dapat menjadi penarik investasi guna memajukan wilayah di sekitarnya.
dengan adanya tempat rekreasi di sana, tentunya kan ada kunjungan, ada aktivitas memicu keramaian. Dengan harapan kita berpikir bahwa akan mencoba untuk mengembangkan sektor paling tidak UKM, ya, sektor-sektor informal lah, sektor-sektor informal. Kita akan coba tumbuh secara perlahan-lahan seiring dengan perjalanan perkembangan wisata tersebut. Ibarat bunga tumbuh di belukar, tak banyak tahu keindahan terpancar. Jika sudah berurat berakar, berbondong datang orang luar. Selain kebun yang indah, juga di agrowisata di Kabupaten Banyuasin ini juga ada gazebo khas negeri matahari terbit untuk pemirsa yang ingin berfoto ria atau berselfie dengan taman bunga yang ada di Kabupaten Banyuasin ini, Dela. Oke. Nah, selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keindahan Masjid Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di Kota Kayu Agung, di mana tidak hanya megah bentuknya, ternyata Masjid Agung ini sudah dibangun sejak tahun 50-an. Dan ini memang salah satu tempat masjid yang megah di Sumatera Selatan. Nah, Adel, kira-kira ada penasaran nggak nih? Kira-kira gimana sih bentuk dari keindahan Masjid Agung ini yang ada di Kota Kayu Agung ini? Inilah untuk pemirsa. Masjid Agung Solihin merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Masjid ini berada di Kelurahan Sidakersa, Kecamatan Kayu Agung, dan terletak tepat di pinggir Sungai Komering atau di depan rumah dinas Bupati Oki. Dikatakan Ketua Pengurus Masjid Agung Solihin, Haji Antonius Leonardo, bangunan Masjid Agung Solihin mulai dibangun sejak tahun 50-an, atau tepatnya tahun 1958 hingga tahun 1960, dan telah beberapa kali mengalami renovasi hingga saat ini tampak kondisinya masih sangat terjaga, bersih, dan asri. Nampak dari luar, arsitektur masjid mengadopsi sentuhan Eropa, terlihat menyolok di beberapa bagian. Bahkan di antaranya menyerupai Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Termasuk penggunaan pilar-pilar beton di dalam masjid, bentuk batang menaranya yang juga mirip dengan sebuah mercusuar. Masjid Agung Solihin berdiri di atas tanah wakaf yang memiliki luas tanah 1000 meter persegi dan luas bangunan 500 meter persegi, serta memiliki kapasitas jumlah jemaah kurang lebih 200 orang. Setiap hari pada 5 waktu sholat wajib, masjid ini selalu ramai oleh masyarakat sekitar untuk beribadah sholat dengan beragam kegiatan keagamaan lainnya. Masjid Agung Solihin ini dibangun lebih kurang tahun 50-an, tepatnya sekitar 58 sampai dengan tahun 60 di bawah Pak Bupati Pak Saleh ketika itu. Jadi tanah ini pun juga memang tanah milik pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu memang pembangunan masjid termasuk kegiatan masjid ini memang sering dibantu oleh pemerintah daerah. Sampai sekarang pun juga sering dibantu. Walaupun memang masjid ini kan di tengah-tengah kota, dan masjid ini sebenarnya tidak ada jemaah.
Tapi alhamdulillah kan jemaahnya banyak tadi. Nah, jemaah ini berasal dari luar. Jadi tiap-tiap kelurahan ini sebenarnya punya masjid. Nah, tapi karena di sini masjid ini di tengah kota, terus lagi mungkin karena kita konsepnya untuk memakmurkan masjid, alhamdulillah kalau lihat dari jumlahnya ini paling banyak di Kecamatan Kayagung, bahkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Abdul Hamid, salah seorang jemaah Masjid Agung Solihin, Kota Kayagung mengatakan, ia dan masyarakat sekitar sudah kembali normal menjalankan aktivitas ibadah di Masjid Agung Solihin pasca 2 tahun alami pandemi. Tentunya kita sebagai jemaah sholat di Masjid Agung Solihin ini semenjak ada satu perubahan dan ada kegiatan-kegiatan program masjid itu sendiri, kita terasa nyaman karena di Masjid Agung Solihin ini adanya taksim ceramah setiap ada ba'da isya maupun ba'da subuh. Jadi kita merasa tertarik dan sangat nyaman sekali. Ya, kemakmuran masjid itu kelihatannya ada satu perubahan-perubahan kalau memang kegiatan dari pengurus itu sendiri banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengajak untuk kita bersama-sama untuk memakmurkan. Kedepan diharapkan Masjid Agung Solihin dapat berkembang menjadi pusat wisata religi untuk membangun perekonomian masyarakat sekitar, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Oki yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera yang berlandaskan iman dan takwa. Ternyata memang filosofi dari bagian-bagian dari masjid ini itu sangat detail. Salah satunya itu dari beberapa bagian ini ada sentuhan Eropa yang terlihat dari di beberapa bagian arsitektur masjid ini. Nah, ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata pemirsa di rumah ini, Dela. Betul sekali, ini menjadi salah satu alternatif untuk pemirsa di rumah yang ingin berkunjung ke Kayu Agung mungkin. Nah, Adel, ternyata sayangnya liputan dari Kayu Agung tadi adalah liputan terakhir yang akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Wow, ternyata sudah 60 menit kita bersama pemirsa berkeliling Provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali. Namun pemirsa tidak usah khawatir, kami masih akan kembali lagi di minggu depan untuk mengajak pemirsa melihat keindahan Sumatera Selatan. Dan kami juga ingatkan untuk pemirsa yang ingin kampung atau kawasannya kami expose, bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Nah, Adel, rasanya sedih banget nih untuk berpisah dengan pemirsa di rumah, namun waktu sudah menunjukkan kita harus berpisah. Dan tentunya tetap saksikan program Kampungku setiap hari Selasa pukul 5 sore hingga 6 sore di TVRI Sumatera Selatan. Saya Adelia Fadila. Saya Delinsa Amsin, mohon pamit undur diri dan seluruh kru yang bertugas hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.